Rabiul Awal 1444 Hijriah di Masjid Jabal Rahmah. Seperti biasa, setiap Kamis malam diadakan rutinan malam Jumat oleh Majelis Rumah Jabal Rahmah. Ya, dan malam hari ini diagendakan yang akan mengisi adalah Ustadz Amin Tajuddin, SPDI MPD, yang akan memimpin tawasul pada malam hari ini. Kemudian pembacaan zikir, sholawat, surah Yasin, dan diawali dengan tausiah. Jadi kita ikuti kegiatan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, mohon subscribe Jabal Rahmah Channel. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan informasi-informasi untuk sahabat Jabal Rahmah terkait dengan program-program dan kegiatan di Masjid Jabal Rahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa memenuhi undangan Allah. Tawasul, tadarus, tahlil di masjid yang tercinta Jabal Rahmah. Mudah-mudahan dengan istiqomah, dengan kita niat beribadah, ridho, maghfirah, rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita yang berusaha taat dan patuh mengikuti ajaran dan risalahnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala guna untuk meraih maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah rutinan malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami terima kasih kepada Al-Ustaz Amin Tajuddin yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan terima kasih juga kepada bapak sekalian. Walaupun dingin, hujan, tetapi karena kita ingin menggapai ridho, rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat ke masjid. Ini semata-mata kita lakukan supaya kita ada silaturahim, saling bersalaman, saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Bahkan kita setiap malam Jumat mendoakan juga para leluhur kita yang telah meninggal. Ini adalah salah satu yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ada acara di RT 12, kemudian acaranya juga di rumah. Maka dari itu kami mohon izin untuk tidak menghadiri atau tidak bersama sekalian di Masjid Jabal Rahmah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini akan diisi atau yang akan melaksanakan tausiah yaitu Bapak Ustadz Amin Tajuddin. Mohon maaf apabila kurang berkenan atau banyak kesalahan, karena ini adalah sama-sama ngaji ya, di sini ngaji, di sana ngaji, jadi sama-sama kita saling mendoakan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Amin maka dipimpin acara tawasul sareng tausiah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan serta kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan fi ayatihi ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surahul Adzim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita haturkan puji kepada Allah yang Maha Suci. Berkat anugerahnya kita bisa duduk di tempat yang paling mulia di seluruh tempat-tempat yang lain selain dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yakni masjid. Mudah-mudahan ini merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dengan harapan kita mulia di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu disampaikan, dilimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi terakhir, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang hidup di akhir zaman, yang mengimaninya, mengharapkan pertemuannya kelak dari kiamat, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai, mohon maaf sebelumnya jika saya bertanya sampai jam berapa biasanya ngajinya? Tausiahnya berapa menit? 10 menit cukup? 15 Ustaz. 15 menit, 15 menit ya, sepakati. Jadi saya selesai, jawabannya 11 selesai. Sudah itu kita tawasul, yasin dan 10 ayat pertama Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya tiap ngaji pas suka bertanya waktu? Karena kita hidup di alam dunia pun ada batas waktu. Jikalau kita tidak tahu waktu, cek sudah nama Pak pun maupun nyarita ngawur kita. Jadi kalau kita tahu waktu, jadi tahu mana nih yang harus disampaikan, poin-poinnya mana. Begitupun dalam hidup. Kalau tidak tahu waktu, rasa teh orang kene. Padahal mah rambut hidung terus jadi koneng di konengnya, dikokan. Soca asana jelas jantan, ada pudar. Iwa karena Soekarno jelas kene mah terus 100.000. Maka dari itu penting untuk kita untuk menambah ilmu dan amal. Karena orang itu akan celaka jika hidupnya tidak beriman. Iman adalah rezeki yang paling mahal. Saya sering bertanya kepada jamaah, Ibu wios benghar, akan tenang Ustaz, tapi kafir, alim. Alim tidur kersa 300 juta, atau kersa. Tapi kalau tidak Islam, alim Ustaz. Berarti iman itu mah, buktinya ada yang beli 300 juta, tidak ada yang jual. Maka bersyukurlah kita yang dipilih oleh Allah, orang yang beriman. Tapi jamaah rahimakumullah, dalam hadis ada orang itu yang lahirnya dari keluarga beriman, sehingga otomatis jika ayah ibunya beriman, kita pun beriman.
hidup beriman, tapi ada yang matinya kafir, naudzubillah min dzalik. Maka kita memohon kepada Allah lahir di keluarga orang beriman, remaja beriman, dewasa beriman. Mudah-mudahan yang hidup akhir hidupnya membawa iman. Sebab jaminan dari Allah bahwa orang yang mati membawa iman Islam dijamin akhirnya nanti masuk surga. Diulang. Jadi akhirnya nanti masuk surga. Adapun ke neraka itu tergantung amal ketika hidup. Jika Allah memaafkan, otomatis ke dalam surga langsung. Kalau tidak, maka dibersihkan dulu. Sebab ketika nanti umat Nabi Muhammad SAW ada yang dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasul memohon syafaat kepada Allah untuk memberikan syafaat. Maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Yang pertama kata Allah, wahai Muhammad kekasihku, keluarkan umatmu yang di hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji zarrah. Diulang. Jadi keluarkan umatmu yang ketika hidupnya mati membawa iman, tidak melakukan syirik meskipun sebesar biji zarrah. Maka Nabi mohon kepada Allah, maka umatnya yang ketika hidupnya ada iman meskipun sebesar biji zarrah, cuma ada kemaksiatan, maka akhirnya oleh Nabi diberikan syafaat, maka keluarlah dari neraka, maka masuk surga. Ternyata masih ada, maka Rasul memohon lagi kepada Allah, ya Allah, masih ada umatku yang masih ada di dalam neraka. Aku mohon padamu untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka kata Allah, keluarkan umatmu dari neraka yang ada imannya meskipun yang kedua itu di bawah besar biji zarrah. Betul, lebih kecil. Ya. Urutan pertama itu keluarkan umatmu yang ada keimanan meskipun sebesar gabah padi. Dan yang terakhir, keluarkan umatmu yang di hatinya ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya benteng iman itu 3. Yang pertama, selalu aktif di masjid dengan kajian-kajian. Alhamdulillah, kita yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Ya, jadi tidak cukup datang masjid lalu pulang, itu malah lumayan daripada ente. Cuma lebih bagus jika ke masjid ada kajiannya diikuti. Sebab pemahaman Islam tidak akan datang begitu saja jika tidak ikut kajian. Maka alangkah bagusnya pengurus di sini diadakan kajian-kajian tiap malam-malam tertentu. Kita yang dipilih oleh Allah, semoga kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jamaah, dalam kitab Kasyifatus saja, mungkin jamaah di sini sering melafalkan la ilaha illallah ya. Kalau boleh bertanya, ada berapa huruf ya Pak? La ilaha illallah Pak? Pak? Ada berapa la ilaha illallah Pak? Kita itu Pak, la berapa Pak? 2. Ilaha 3 Pak. Alif lam. Diulang Pak, diulang Pak. Jangan utara rumahnya. Pak cik enek cikopi, bapak mah cikopi yang dimana acara kita beres. Terus kami siapa? Nasib penanggungan Pak. Siapa? La 2, ilaha 3 jumlah 5. Ilah 8. 3 kan? Ilah alif lam. Allah 4, 12. Dalam kitabnya disebutkan 12. Cuma kita yang sering melafalkan la ilaha illallah Pak, ada 12 kewajiban.
Sebab tadi di keterangan tadi yang terakhir dikeluarkan oleh Allah melalui syafaat Nabi itu yang ada di hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa 12 kewajiban? Yang dohir ada 6. Yang pertama toharoh, susuci. Mungkin yang hadir ini amin yakin Pak kalau untuk susuci dohir, toharoh dohir kayaknya sudah pada paham. Kuku panjang pasti dipotong, bulu-bulu yang panjang pasti dipotong. Ada yang 40 hari per bulan itu mesti, ya, rambut panjang itu gak perlu dibahas, itu sudah paham lah. Ya, pakai pewangi, pakai apa, wudu, adus, itu sudah paham toharoh. Sholat pun kayaknya tidak perlu dibahas, sudah pada rajin. Nah, cuma yang intinya setan kepada yang hadir ini, kalau untuk melarang sholat gak mungkin Pak, karena sudah pada getol. Kalau yang ada ini untuk berjamaah kayaknya gak akan dilarang, karena sudah biasa. Tapi mungkin masalah penyakit hati ini bisa jadi setan terus memasukkan bisikan-bisikan, menanamkan sifat ujub, merasa paling bisa. Ini kemungkinan bisa menginjak kita. Kalau melarang tong mau cek sudah nama tong ke masjid ada mungkin tos kuat. Buktinya apa? Kehalangan hujan. Betul Pak? Kehalangan tiris daya cukupi. Kehalangan lapar daya mamun. Pami ayah tempat itu. Untuk itu kayaknya setan gak akan mengganggu karena tos darah daging. Tapi penyakit hati ini yang dikhawatirkan. Maka teruslah berusaha. Zakat sudah pasti pada zakat. Buktinya Masjid Jabal Rahmah itu kalau pembangunan jarang nggak beres bayar. Karena kenapa? Sudah pada sadar zakat. Tapi dia ditakutkan ketika memberinya, berbaginya ada indikasi kesombongan, riya. Ini yang dikhawatirkan. Mungkin jamaah sudah pernah dengar ada yang ke neraka baca Quran. Kok kenapa orang yang baca Quran ke neraka ya? Kalau baca Quran bagus apa tidak? Yang kompak bagus apa tidak? Yang kok ke neraka salahnya di mana? Di niatnya. Begitupun kita ke masjid bagus apa? Bagus. Sedekah bagus. Tapi kalau salah di niatnya, maka jadi kalau ada penyakit hati yang hinggap di kita, mohon maaf, jangan hilangkan amal solehnya, hilangkan penyakit hatinya. Termasuk zakat tadi. Satu apa Pak? Satu? Iya betul Pak, toharoh. Terima kasih. Yang kedua, sholat. Terima kasih. Yang ketiga, zakat. Yang keempat adalah saum. Untuk saum, amin yakin Bapak sudah pada daun kelihatan Pak, postur tubuhnya langsing-langsing. Itu ahli saum insya Allah ya. Jadi Ramadannya, Senin Kamisnya, mungkin ada yang hari lahirnya, ada yang saum Muharram, Idul Adha ya, Arafah sama Tarwiyah ya, bukan tanggal sebelumnya, bukan ya. Kemudian sawahnya dan lain-lainnya. Haji, alhamdulillah sudah pada haji. Yang belum haji semoga segera berangkat ke haji. Amin. Kalau amin Pak Jajan baru seringnya ke haji gopur. Nah, pulang pergi Pak saya baru ke haji gopur. Kalau ke haji maka belum, makanya mohon doa dari Bapak semuanya agar amin segera berangkat haji. Tapi ada Pak pahala haji umroh itu, ya Allah berikan pahalanya jika bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai waktu suruh, dia sholat 2 rakaat, maka dia memperoleh pahala haji umroh. Pahala haji umroh, tamatan sempurna. Itu gak perlu diajarkan lagi. Jamaah Jabal Rahmah sudah pasti suka begitu kan Pak? Halo? Ya sudah, gak perlu dijawab karena sudah. Makanya saya bingung Pak untuk menjabarkan ini karena Bapak sudah pada pintar-pintar. Sebetulnya ini bukan nasihat untuk Bapak sih, untuk saya pribadi sebetulnya ya. Karena Bapak itu dewan juri bagi amin sebetulnya ya. Terima kasih. Nah, yang terakhir adalah jihad. Jihad di mana Bapak hadir ke sini memakmurkan Islam, mendakwahkan
Islam. Banyak keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan maksudnya sehingga marah kepada ustaz. Tak sedikit. Membahas riba ustaz dimarahi. Membahas permusuhan saja ustaz dimusuhi. Ya, kenapa? Karena Islamnya dari lahir, tapi untuk menuntut ilmunya tidak dari lahir. Makanya kita diberi Allah untuk menuntut ilmu. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka akan diberikan keinginan untuk memperdalami agama. Yufaqihu fiddin. Itu 6 doa. Apa 6 batin? 6 batin yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Sesudah kita tawakal, sesudah kita berdoa, sesudah kita ikhtiar, sesudah kita tawakal, lalu kita serahkan kepada Allah. Seperti ini kita nih mau acara misalkan hajat, lalu musim hujan, kita berdoa kepada Allah dengan bersedekah, dengan sholat, kemudian memohon kepada Allah. Ternyata hujan, kita takut saja, berserah saja kepada Allah, meyakini bahwa takdir Allah yang terbaik. Seperti malam ini, ya, ada turun hujan. Sebetulnya kita juga bingung untuk situ hujan lumayan, ternyata tidak terlalu besar. Kita imani saja, takut saja kepada Allah. Itu batin. Selanjutnya sobar. Sobar 3 kan? Sobar melaksanakan ketaatan, sobar menjauhi kemaksiatan, sobar ketika menghadapi musibah. Sebetulnya 3-tiganya pun itu agak sulit. Makanya sobar itu dari awal. Ya. Seperti mulai dari berangkat kita harus sabar mendengarkan. Hanya ada tuduh-tuduh kira-kira ganjil itu korek banyak dari kanan ngaji mana gitu batu banyak. Ya ada setan ke pinter atau setannya. Sokai ngaji mah iritnya ngan pas badai cari awas doa atau hilangnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika namun. Bahkan tiap malam Jumat ya itu baru tak gitu ke setan. Ini nama mau adilah kan tak bau naon tadi cek mama teh. Mama bapak tadi itu cukup sadangin. Lukanya pohon deui tadi teh. Gitu ya. Tapi tidak ada harapannya semoga dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap apa yang Allah tentukan. Tidak semua keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Maka tanamkan dalam hati berbaik sangka kepada Allah. Di antara akhlak kepada itulah selalu berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan. Meskipun terkadang nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kan pinginnya sehat terus. Coba ya, ada yang ingin sakit gak? Gak ada. Buktinya pernah sakit gak? Kira-kira sakit baik apa buruk? Disebut baik sendiri. Disebut buruk penggugur dosa. Ya, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka apa yang Allah takdirkan kita terima. Ya, baik sehat ataupun sakit kita akan terima. Sobar, ridho apa yang Allah tentukan. Zuhud itu mohon maaf, bukan berarti tidak memiliki dunia, tapi tidak menyimpan dunia di hati. Tidak terhalang dengan jabatannya untuk taat kepada Allah, tidak terhalang oleh keluarganya, tidak terhalang oleh hartanya. Berarti dia zuhud. Jika begini si orang tersebut mah zuhud, buktinya celananya cuma 1, rumah gak punya, kendaraan situ mah zuhud, waktu sholat tibrak, zuhud bukan. Jadi zuhud itu gak ada kaitannya dengan banyak harta atau sedikit, tetapi menggunakan apa yang Allah titipkan sesuai dengan ridhoannya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Amin tanya Pak. Nabi Sulaiman itu pejabat apa bukan? Pejabat, betul? Tentaranya banyak, golongan jin, hewan banyak, tapi lupa kepada Allah? Tidak. Hartanya banyak. Amin tanya, kubudunya apa juhud? Nabi Sulaiman. Makanya di kubudunya amat Rasul enggak? Zuhud. Ya. Jadi yang Allah titipkan harta banyak kepada Bapak, jangan pesimis. Sok sih disebut zuhud enggak? Asal jangan menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah taubat. Taubat itu kalau
hak kepada Allah itu tinggal tobat sesungguhnya, tapi hak Adam kita, mohon maaf. Makanya jaga hak Adam. Mungkin dalam kajian-kajian malam Jumat ini sudah disampaikan bahwa orang muklis itu adalah orang yang ketika matinya bawa amal sholat, bawa amal saum, bawa amal sedekah dan amal-amal lainnya. Tapi keburukan dengan sesama manusia belum sempat saling menubarkan. Dengan istri mohon maaf, mungkin pernah marah kepada anak, kepada sahabat, kepada tetangga. Itu harus dijaga Pak. Sebab gak kebayang amal soleh kita yang banyak dipakai untuk membayar kezaliman kita kepada orang lain. Maka tidak ada jalan lain keluar dari mulut kita adalah memuji Allah atas segala kebaikannya dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan apa yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga mampu mengisi sisa waktu untuk berbagai macam amal soleh, sehingga di saat kita dijemput pulang oleh Allah membawa iman, membawa Islam dan rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi obat hati dan hati kita semakin sembuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala cita-cita kita, segala hajat kita Allah kabulkan. Seluruh siapapun yang sedang sakit Allah sembuhkan. Usaha kita Allah mudahkan. Haji diberangkatkan, wafat husnul khotimahkan, keluarga sakinah mawadah warahmahkan, dunia solehahkan ke dalam surga dimasukkan. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin sholihah. Nasallallahu al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Berapa porsi Mas? 50 ya? Kalau barang garam itu diskon.
الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا Ini setiap pagi ada di Jabal Rahmah. Kalau yang belum silakan mampir.